Persija Jakarta, Carlos Pena, pasang badan untuk Marko Simic yang masih mandul bersama timnya di Liga 1 2024 hingga 2025. Pena memberi penjelasan terkait performa pemain asal Kroasia tersebut. Skuad Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta, sudah mencatatkan 3 gol sampai pekan kedua Liga 1 2024 hingga 2024. Tetapi, ketiga gol tersebut tak ada yang dicetak sang striker, Marko Simic. Ketiga gol itu diborong oleh Gustavo Almeida. Carlos Pena menyatakan Marko Simic dalam 2 laga terakhir selalu tampil menjelang akhir babak kedua. Dia menilai kurangnya menit bermain menjadi faktor pemain bernomor punggung 9 itu belum menunjukkan tajinya sebagai penyerang. Ya, memang menit bermainnya kurang ya, dalam 2 laga terakhir. Jadi, dia, Marko Simic, susah cetak gol, kata Carlos Pena usai memimpin latihan Persija di Sawangan, Rabu 21 Agustus 2024. Gustavo bermain lebih lama, 80 menit di laga lawan Barito Putra, dan 85 menit di laga lawan Persita. Jadi, Marko memang menit bermainnya sedikit, tambahnya. Carlos Pena mengatakan akan ada saatnya Simic mendapat menit bermain lebih banyak agar berkontribusi maksimal untuk Persija. Dia pun meminta publik sepak bola tetap percaya dengan performa Simic, meskipun tidak segarang saat menjadi top skor Liga 1 2019. Namun, saya yakin Marko akan menolong tim musim ini, ucap Carlos Pena. Andritani Ardiasa dan kolega sendiri selanjutnya akan menjamu Persis Solo dalam pekan ketiga Liga 1 2024 hingga 2025. Pertemuan kedua tim itu akan tersaji di Jakarta International Stadium, JS, Sabtu 24 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam 2 laga terakhir, pelatih Persija Jakarta asal Spanyol, Carlos Pena memainkan skema yang sama dengan Thomas Doll. Carlos Pena memainkan skema 3-4-3 di 2 laga terkini Persija Jakarta. Dalam laga pertama, langkah Carlos Pena memainkan skema 3-4-3 berhasil berjalan mulus. Di mana, formasi itu mampu diperankan oleh para penggawa Persija Jakarta dengan baik di atas lapangan. Alhasil, Persija Jakarta mampu membungkam Barito Putra di laga home perdananya di Liga 1 dengan skor 3-0. Pada laga kedua, formasi yang sama juga dimainkan oleh Carlos Pena. Memang, pada laga itu, Persija Jakarta yang bertandang ke markas Persita Tangerang gagal raup kemenangan dengan hanya meraih hasil seri 0-0. Namun, yang menjadi sorotan adalah 2 catatan clean sheet yang dicatatkan oleh Persija Jakarta. 3 bek sejajar Carlos Pena yang mewarisi skema Thomas Doll terbukti menjadi komposisi jitu untuk Macan Kemayoran. Muhammad Ferrari, Ondrej Kudela dan Rizky Ridho mampu bermain kompak di lini belakang Persija Jakarta. Akan tetapi, yang jadi pertanyaan ialah, bagaimana dengan nasib bek anyar asal Brasil Persija Jakarta, Pedro Dias? Di mana, dalam 2 laga awal, Pedro Dias tak mendapatkan semenit pun dari Carlos Pena. Hal ini serasa janggal mengingat statusnya yang merupakan pemain asing Macan Kemayoran yang harusnya langsung mendapatkan kepercayaan lebih. Ditaksir, Carlos Pena tengah dilema karena harus memilih menyisihkan aset emas Persija Jakarta atau memainkan Pedro Dias. Ya, sosok aset emas yang dimaksud siapa lagi kalau bukan Muhammad Ferrari. Performa apiknya di beberapa musim terakhir baik di Persija Jakarta dan Timnas U23 Indonesia jadi dasar pertimbangan Carlos Pena urung memberikan kepercayaan kepada Pedro Dias. Namun, tak menutup kemungkinan, di laga ketiga Persija Jakarta kontra Persis Solo, Pedro Dias bakal dimainkan starter menggantikan Ondrej Kudela atau Muhammad Ferrari. Menarik dinantikan, keputusan apa yang akan diambil oleh Carlos Pena mengenai lini belakang Persija Jakarta. Pelatih Persija Jakarta,
Carlos Pena, masih memarkir palang pintu anyarnya, Pedro Dias, di kancah BRI Liga 1 Indonesia 2024 hingga 2025. Pedro Dias memang belum sekalipun dimainkan oleh Carlos Pena dalam 2 laga yang sudah dilakoni Persija Jakarta di Liga 1 musim ini. Carlos Pena memang memiliki alasan kuat mengapa dia masih belum memainkan Pedro Dias di Persija Jakarta. Yakni Carlos Pena menilai saat ini Persija Jakarta masih memiliki barisan belakang yang kuat. Yakni Carlos Pena menilai saat ini Persija Jakarta masih memiliki barisan belakang yang kuat. Terbukti di 2 laga awal yakni melawan Barito Putra dan Persita Tangerang, gawang Persija Jakarta masih suci terjaga dari kebobolan. Karena saya memilih pemain lain untuk main di posisinya. Juga karena Ondrej, Kudela, Muhammad, Ferrari, dan Rizky Ridho bermain bagus, ucap Carlos Pena saat ditemui di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, Rabu, 21 Agustus 2024. Selain itu, Carlos Pena juga menilai bahwa kondisi Pedro Dias masih belum dalam kondisi kebugaran yang baik. Sebab memang pemain asal Brasil ini dinilai sudah lama tidak bermain di kompetisi sehingga Carlos Pena merasa perlu waktu untuk mengembalikan kebugaran fisik Dias. Selain itu, Pedro juga sudah lama tidak main di laga kompetitif, jadi dia harus fit dan memperbaiki kondisinya dulu sebelum bermain, tegas Carlos Pena. Kini Carlos Pena menantang kepada Pedro Dias untuk bisa membuktikan bahwa ia pantas untuk bermain dan menjaga kokohnya lini belakang Persija Jakarta. Jadi saya senang dengan 3 bek saya sekarang, dan soal Pedro, ketika saya beri peluang main, dia harus membuktikan kemampuannya, kata Carlos Pena. Terdekat kini Persija Jakarta bersiap menjamu Persisolo di pekan ketiga Liga 1 2024 hingga 2025. Tim Macan Kemayoran bakal meladeni Laskar Samber Nyawa di Jakarta International Stadium, JS, Jakarta Utara, Sabtu, 24 Agustus 2024, malam. Sudah beberapa musim lamanya, Andritani Ardiasa menjadi sosok utama di bawah mister gawang Persija Jakarta. Di Liga 1 2024-25, dia mendapatkan pesaing bernama Carlos Eduardo, kiper asal Brasil, sontak. Persaingan pun terjadi di bawah mister. Buktinya, Andritani tak lagi jadi pilihan utama saat Persija melakoni laga pekan kedua Liga 1 2024-25 lawan Persita. Pelatih Persija, Carlos Pena, mengamini adanya persaingan ini. Saya sudah bicara dengan Andritani saat Eduardo datang, kami sudah menjelaskan situasinya pada Andritani, bahwa sekarang dia sudah punya kompetitor, sama seperti posisi-posisi lain di tim ini, kata Pena di Sawangan, Rabu, 21 Agustus 2024. Pena mengungkapkan, persaingan di posisi kiper Persija ini adalah hal lumrah yang terjadi di sebuah tim. Dia malah menantang Andritani dan Eduardo untuk saling unjuk kemampuan. Persaingan ini adalah sesuatu yang normal, dan sekarang saya punya 2 kiper yang sama bagusnya di tim. Sekarang tinggal bagaimana mereka menunjukkan kemampuannya kepada saya, baik saat latihan maupun pertandingan, kata Pena. Secara kualitas, Pena mengakui Andritani dan Eduardo sama-sama bagus. Ketika lawan Persita, Eduardo unjuk gigi dengan menepis 1 peluang emas lawan. Andritani juga tampil apik saat lawan Barito Putra. Soal debut Carlos Eduardo lawan Persita, dia bermain bagus dan berhasil melakukan 1 penyelamatan penting. Namun kredit juga buat Andritani saat lawan Barito, karena di laga itu dia bermain bagus juga, kata Pena. Memiliki penjaga gawang dengan kualitas sama plus bersaing memperebutkan posisi inti, membuat Pena bingung. Namun, Pena senang akan kebingungan ini, karena membuat para pemain menunjukkan kemampuan terbaiknya. Jadi saya sekarang senang karena punya 2 kiper yang bagus, yaitu Andritani dan Carlos Eduardo.
Tentu, yang bagus akan saya pilih untuk main, dan ini jadi kebingungan yang menyenangkan buat saya sebagai pelatih Persija, kata Pena.